Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Bapak sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Maulida dan rekan saya Rida Sitirekaya, polisi penegak konstitusi kami di sini yaitu mahasiswa Universitas Trimegara Fakultas FKIP, program studinya itu pendidikan lulus komersial. Iya, kami di sini ingin mempertanyakan soal beberapa pertanyaan, ada 4 sekiranya. Enggak banyak Pak, masyarakat saja. Iya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai fungsi dari perpustakaan ini apa sih Pak? Iya, baik, yang pertama itu perpustakaan di sini itu sebagai usaha informasi yang masyarakat umum, informasi selain itu kita juga yang lebih menonjolnya kita fungsi rekreasi selain masyarakat itu bisa berekreasi di sini, juga bisa menjadi tempat yang bisa memberikan pembelajaran sebanyak hal yang begitu. Kalau di sekolah kan ada batasan waktunya ya, belajar itu kalau misalkan SD 4 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah juga ada waktunya. Kalau perpustakaan itu boleh dari umur mulai dari kanak-kanak gitu, terus pelajar, remaja, dewasa gitu. Jadi perpustakaan itu sebagai pusat informasi, kemudian juga bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Dan itu sekarang perpustakaan itu sudah bertransformasi ya. Artinya gini, perpustakaan itu yang dahulu itu hanya sebagai tempat untuk membaca. Sekarang tidak, kita lebih terbuka lagi. Jadi perpustakaan itu pertama itu misalkan ada masyarakat yang ingin membaca buku keterangan seperti itu, kemudian dari ilmu itu diterapkan menjadi suatu produk apa gitu, kemudian nanti bisa ujung-ujungnya itu akan memberikan kesejahteraan di dalam ekonomi, kesejahteraan di cara sumber dayanya, kehidupan ekonomi lebih luas yang bisa diterapkan. Tidak hanya sekedar baca buku dan juga bertransformasi. Fasilitas yang disediakan di perpustakaan ini apa aja sih Pak? Banyak banget ya. Kalau bicara fasilitas dari yang pertama mungkin kita perpustakaan itu tersedia kayak ruang bacaan, terus kemudian ada juga ruang internet, ada juga ruang baca itu yang ada tadi, terus ada juga terkait ruang website, ada juga ruang perpustakaan, ada juga konsultasi kepustakawanan, ada juga peminjaman tempat, pemutaran film, layanan perpustakaan streaming, layanan internet streaming, kemudian salah satunya lagi ada juga kegiatan dongeng, kemudian ada juga kegiatan kelas pustaka, kemudian ada juga kegiatan satu lagi udah kegiatan itu bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat provinsi Banten secara gratis. Oh ya, satu lagi ini ruangan atau namanya layanan kerjasama untuk waktu. Kalau untuk bidang seperti itu berarti disediakan ruang khusus ya? Kalau itu kita sekarang tentatif sih kayak kita memang punya ruang khusus di ruang audiovisual, tapi ini kita sekarang tidak membuka diri. Jadi kegiatan itu bisa dilaksanakan di mana aja. Misalkan kita bekerjasama dengan UPG, misalkan UPG, oh kita bagaimana kita selenggarakan acara secara bareng-bareng kan di UPG aja. Sekarang nggak harus di perpustakaan aja. Jadi kita itu memang sekarang lebih fleksibel kayak gitu.
maksudnya disediakan beberapa jenis buku ya Pak ya. Di sini perkiraan ada beberapa jenis buku bisa disebutkan. Kalau terkait menurut klasifikasi ini kita ada tergolong ke dalam 10 klasifikasi ya. Ada yang umum, ada filsafat umum, agama, ilmu sosial, kemudian bahasa, ada juga ilmu murni, ilmu terapan, kesenian dan hiburan, kesusastraan, sejarah dan geografi. Itu buku umum ya. Kalau misalkan ada lagi yang lain yang satu koleksi buku untuk disabilitas ya, tunanetra itu kita juga ada itu namanya koleksi braille. Kemudian juga ada koleksi referensi itu di situ memuat kayak kamus, kemudian kayak undang-undang gitu. Ada juga di sini terkait dengan Banten Corner, misalkan Banten Corner itu kode Banten ya, di situ bukunya kan juga ada tentang sejarah Banten, ada juga info-info Banten, terus ada juga koleksi Nusantara itu biasanya kita sediakan yang di lantai 2 itu dari penulis-penulis lokal. Jadi di Banten ini banyak kan penulis-penulis buku kayak gitu, karena kita kan punya undang-undang penciptaan ya, karya cetak karya rekam. Jadi setiap penulis itu yang bukunya diterbitkan itu wajib sertifikat kepada buku. Jadi supaya koleksi kita di sini lebih bertambah, kemudian si penulisnya juga kita bantu untuk mengenalkan kepada masyarakat. Literasi Pak. Ya. Menurut Bapak pun sudah ada literasi atau manfaat dari literasi apa? Literasi kalau menurut saya itu ini ya, seseorang itu belajar itu bisa belajar dari menulis, bisa belajar dari membaca. Kemudian setelah itu literasi itu bisa diterapkan, artinya apa yang mereka dapatkan dari membaca itu bisa merubah pandangan mereka, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Karena nggak semua misalkan ini tadinya orang yang tidak bisa berpikir kritis terkait apa itu misalkan cara melihat informasi yang berkembang sekarang ini kan banyak kasus perundungan, misalkan ini kasus Surabaya. Jadi ketika si remaja tersebut membaca buku tentang perundungan, tahu nih perundungan itu seperti ini, terus jenis-jenisnya ada seperti ini, dia terus sekarang jadi berarti dia sudah mendedikasikan diri, artinya dia sudah membaca, kemudian dia nanti menerapkan supaya dia itu tidak menjadi pelaku dari perundungan itu termasuk literasi. Jadi literasi itu bukan hanya membaca menulis, tapi sudah menuju ke penerapannya. Jadi mengambil ilmu dari itu kemudian diterapkan. Saya literasi itu kayak gitu. Bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Kalau di generasi saat ini, generasi digital saat ini, untuk literasi kan menurut Bapak ya, bagaimana menurut Bapak untuk meningkatkan literasi di Indonesia ini? Ya, memang itu menjadi salah satu tantangan kita dan seluruh pemerintah juga seluruh masyarakat juga ya, karena kalau bicara tentang literasi memang banyak cakupan juga. Apa yang pertama itu kalau misalkan upaya kita yang sudah kita lakukan saja ya, dengan kegiatan misalkan kita perpustakaan keliling, perpustakaan keliling itu kan kita menyambangi desa-desa, menyambangi masyarakat yang letak geografisnya jauh dari kita. Kenapa mereka belum literasi? Karena mereka tidak ada akses atau tidak ada akses untuk koleksi itu atau lokasinya jauh sehingga kan tidak timbul motivasi untuk membaca. Kayak kita ya, bola ini itu bacaan, kemudian juga di era yang sekarang kita juga mengikuti perkembangan zaman, kita juga ada aplikasi Banten ibu ya, di aplikasi itu ada di Play Store, bisa di
diunduh oleh siapapun membaca buku, karena mungkin kan tadi misalkan orang maritim mau baca buku sejarah gitu kan ya jauh, oh iya unduh aja aplikasi Banten, di situ kan gratis gitu. Kemudian kan ada buku itu kita prioritaskan untuk penulis asal Banten, artinya ya kita memotivasi dan mendorong ya penulis-penulis lokal ini untuk angkatan Banten, karena kan kalau misalkan selain itu kan kita mengadakan buku itu mendorongnya kemana, karena kita menyediakan orang ya, jadi si penulis itu bisa kita undang, kita kasih honor, tentunya kan ya jerih payah mereka gitu buat karya dari mereka kepeduliannya dalam membuat buku ya kita apresiasi. Makanya kita undang dan buku yang kita pasang di perpustakaan, satu kebanggaan loh bukunya bisa tampil di perpustakaan Provinsi Banten. Terus kalau misalkan upaya literasi dari segi keterampilan itu ada namanya, kita itu kegiatan kelas pustaka tadi kan. Kelas pustaka itu jadi gini, kita memfasilitasi masyarakat yang berkunjung atau jadi anggota perpustakaan itu, kita menyebarkan pelatihan khusus mereka. Kita setiap bulan itu selalu ada pelatihan, yang pertama itu pelatihan bikin konten kreator, videographer, kemudian ada pelatihan menulis, cerpen, kemudian ada juga pelatihan cara membuat berita, ada lagi pelatihan raju, kegiatan yang mereka selain dapat ilmunya, mereka juga bisa nanti ke depannya bisa berwirausaha dari apa yang kita ajarkan. Itu tadi ya perpustakaan yang melulu baca buku aja, itu diajarkan juga pelatihan ke depan ini di bulan depan itu dalam katakan kita mau ada 2 pelatihan. Pelatihan terkait membuat manfaat nanti karena kemudian jangan saja tanggal-tanggalnya itu membuat ekoprint, setelah membuat ekoprint kita buat produk itu. Kalau yang manfaat itu sama satu lagi itu cara berpikir kreatif, jadi selain kita mengajar pelatihan juga kita ajar juga kreatif, jadi produknya itu bisa kita ajarkan, bisa kan pakai dua orang itu udah 3 bulan aja. Baik Pak, itu masih Pak yang bisa kami kalau misalkan terlalu banyak juga kan katanya juga nggak enak gitu ya Pak. Terima kasih Pak semuanya memberi waktu ya pertanyaan yang telah kami sediakan biasa ya. Terima kasih telah menjawabnya dengan sempurna. Ya. Kalau kalian sosial tadi memiliki kewajiban Iya. Boleh Pak, boleh yang sama kita apa aja Pak? setiap hari dari literasi kewajiban terdekat perpustakaan literasi kuat dan terdekat. Serunya di perpustakaan saya membaca Pemprov Banten terkait dengan juga Pemprov Banten atasnya juga Pemprov Banten ada misalkan kami akan sosial
Nggak usah di-tag, udah saya Soalnya kalau ditanya gitu juga Pak. ya saya harus dapat aja. Terima kasih Pak. Sebelumnya kita Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kami telah menjalankan tugas UTS dari MK Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fitri Oktavia. Nama saya Siti Lela Tusika. Nama saya Rina Sitorokaya. Nama saya Muhammad Rizky Permana. Nama saya Nurul Maulida. Kita dari kelompok 1 udah selesai ngerjain tugas. Yeay, bye-bye. Selamat mengerjakan tugas Masya yang Allah, lainnya. tabarakallah. Bye-bye.